Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Ira Sulastri, yang kedua Neng Hinda Lestari, yang ketiga Tria Ananda Pramusinta, yang keempat Pirlo Aima Reynaldi, dan yang terakhir yaitu Retno Rahmatu Saadah. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah policy issue paper yang berjudul Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia yang Berkelanjutan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja slide pertama akan dibacakan oleh Tria Ananda Pramusinta. Baik, terima kasih. Jadi ketahanan pangan memiliki posisi penting di Indonesia dalam mendorong pencapaian pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Jadi meskipun di Indonesia ini memiliki potensi besar di sektor agraris, tapi berdasarkan data dari Global Food Security Index pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa terdapat skor rendah pada aspek keberlanjutan dan adaptasi. Adapun untuk tantangan utama dalam ketahanan pangan di Indonesia ini seperti perubahan iklim, urbanisasi atau pertumbuhan penduduk, rendahnya infrastruktur, dan tingginya ketergantungan impor bahan pangan. Selanjutnya, pendahuluan yang melatar belakangi pada isu ini yaitu pangan berperan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Hal ini juga tercantum pada Pasal 27 Ayat 2 bahwa tiap-tiap negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi dapat dipahami bahwa pemerintah bertanggung jawab mensejahterakan rakyat untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan kualitas pangan yang bergizi. Saat ini Indonesia menempati peringkat ke-63 dari 113 negara dalam Global Food Security Index. Nah, adapun di kawasan Asia Pasifik, Indonesia berada di posisi ke-10 dari 23 negara. Di sini terdapat grafik mengenai Global Food Security Index Scores for Indonesia pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa kinerja terbaik Indonesia terlihat pada pilar keterjangkauan pangan dengan skor 81,4. Nah, sementara kinerja terlemah ada pada pilar keberlanjutan dan adaptasi dengan skor 46,3. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berhasil memastikan keterjangkauan pangan bagi konsumen di Indonesia. Namun di sisi lain, Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait kesenjangan dalam menciptakan lingkungan pangan yang berkelanjutan. Sejatinya, ketahanan pangan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi permintaan dan sisi penyediaan pangan. Adapun permasalahan dari sisi penyediaan berupa dampak perubahan iklim yang berpengaruh terhadap pola tanam, hama, dan ketersediaan air yang dapat mempengaruhi produktivitas pertanian. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia terletak di jalur cincin api yang merupakan wilayah yang rawan terhadap berbagai bencana alam seperti banjir, kekeringan, badai, hingga gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Pada tahun 2023, dampak perubahan iklim juga dirasakan oleh petani di Indonesia. Nah, dari total unit usaha pertanian yang mengalami penurunan luasan panen sebanyak 11,3%, diantaranya disebabkan oleh faktor kekeringan. Nah, jenis komoditas tanaman yang terdampak akibat kekeringan ini seperti padi, jagung, kacang-kacangan, ubi, tembakau, dan cabai. Selain itu juga, sebanyak 7,44% unit usaha pertanian juga mengalami penurunan produksi akibat bencana banjir. Penurunan produksi pangan membuat pemerintah bergantung pada kebijakan impor. Nah, ketergantungan Indonesia pada impor ini seperti pada beras, gula, gandum, jagung, kedelai, daging sapi ini menimbulkan risiko ketidakpastian pasokan dan harga yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi karena kenaikan harga pangan
tidak hanya meningkatkan inflasi dan kemiskinan, tetapi juga melemahkan daya saing produk lokal dan mengurangi daya beli masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Kondisi ini juga dapat disebabkan dari suatu konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina, serta ketidakstabilan di Timur Tengah yang berdampak pada ketahanan pangan di Indonesia. Selain itu juga penyediaan pangan menyebabkan penurunan kapasitas produksi ketika dihadapkan pada terbatasnya lahan pertanian ke sektor industri dan permukiman, sehingga dapat menurunkan kualitas kesuburan tanah akibat kerusakan lingkungan. Hal ini juga seperti yang dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik mengenai konversi lahan pertanian ke non-pertanian di Indonesia akan meningkat dengan rata-rata 30.000 sampai 50.000 ha per tahun. Pada tahun 2024, luas panen padi sekitar 10,005 juta hektar dengan produksi padi sekitar 52,66 juta ton gabah kering menggiling. Tantangan selanjutnya, jika dilihat dari sisi permintaan pangan, dapat berupa persoalan pertumbuhan penduduk di Indonesia yang semakin meningkat. Nah, ketahanan pangan ini menjadi sangat penting karena jumlah penduduk di Indonesia saat ini mencapai 284 juta jiwa dan diproyeksikan pada tahun 2045 mendatang akan mengalami kenaikan atau pertumbuhan yang mengalami 318,96 juta jiwa. Maka dengan pertumbuhan jumlah penduduk ini, tiap tahunnya berarti permintaan akan kebutuhan pangan pun bertambah. Namun di balik tantangan selalu ada potensi ketahanan pangan yang cukup besar. Indonesia ini dikenal sebagai negara agraris dengan sumber daya alam yang melimpah berupa keanekaragaman hayati yang menjadikan pertanian sebagai sektor penting dalam menunjang kebutuhan akan ketahanan pangan nasional. Nah, pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian seperti pengembangan teknologi, perbaikan infrastruktur, dan pemberian subsidi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Pirlo Aymar Rinaldi. Deskripsi masalah. Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, yang mana untuk mengatasi tantangan dalam produksi pangan yang masih belum optimal, pemerintah Indonesia fokus pada optimalisasi produksi. Meskipun Indonesia memiliki potensi besar di sektor pertanian, namun hasil produksi pangan masih belum mencapai puncaknya. Beberapa hambatan utama yang meliputi keterbatasan infrastruktur, perubahan fungsi lahan, kekurangan sumber daya manusia, kerusakan infrastruktur dan gangguan dari organisme pengganggu tanaman, serta dampak perubahan iklim. Sementara itu, dalam rantai pasok pangan, fokus juga diberikan pada kendala seperti dinamika geopolitik, ketidaksetaraan pasokan antara waktu dan wilayah, serta ketidakpastian iklim dan cuaca. Hambatan ini dapat menghambat kelancaran rantai pasok dan berpotensi mempengaruhi ketersediaan serta stabilitas harga pangan. Ketahanan pangan merupakan tantangan yang mendapatkan prioritas untuk mencapai kesejahteraan bangsa pada abad milenium ini. Upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus bertumpu pada sumber daya pangan lokal yang mengandung keberagaman antar daerah. Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhnya pangan bagi setiap masyarakat yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah mutunya, aman, merata, terjangkau, dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal. Pangan juga merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem, ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya ada ketahanan pangan memiliki berbagai tantangan yang mendasari khususnya di Indonesia. Baik, pertama ada ketergantungan impor pangan. Indonesia masih mengandalkan impor untuk komoditas pangan utama seperti beras, gula, kedelai, dan daging. Situasi ini menimbulkan kerentanan terhadap gangguan pasokan global dan fluktuasi harga pangan. Kedua, perubahan iklim dan risiko produksi pangan. Perubahan pola cuaca ekstrim seperti kekeringan, banjir, dan naiknya suhu global menyebabkan penurunan produktivitas pertanian dan meningkatkan risiko gagal panen. Perubahan iklim dapat menurunkan hasil panen padi di Asia Tenggara hingga 10-20% pada tahun 2050 mendatang. Laporan serupa dari Kementerian Pertanian menyatakan bahwa adaptasi teknologi pertanian menjadi solusi utama untuk ketahanan pangan yang krusial ini. Ketiga, alih fungsi lahan pertanian.
Laju urbanisasi dan pembangunan infrastruktur telah mengurangi luas lahan produktif pertanian, menyebabkan penurunan kapasitas produksi pangan domestik. Alih fungsi lahan yang tidak terencana seringkali berakibatkan fatal pada hilangnya lahan subur yang sebelumnya digunakan untuk pertanian. Hal ini menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian pada perencanaan tata ruang wilayah dan perlindungan terhadap lahan pertanian. Keempat, ketimpangan distribusi pangan. Akses pangan yang tidak merata antara wilayah barat dan wilayah timur di Indonesia, terutama di daerah terpencil, mengakibatkan disparitas ketersediaan pangan dan perbedaan harga yang tinggi antara daerah surplus dan defisit akibat sistem distribusi yang tidak efisien. Kelima, rendahnya diversifikasi pangan. Ketergantungan masyarakat pada beras sebagai sumber pangan utama membuat Indonesia rentan ketika produksi beras terganggu. Diversifikasi pangan seperti sagu, jagung, dan umbi-umbian yang masih rendah dan perlu ditingkatkan. Masyarakat perlu terdorong untuk mengenali dan memanfaatkan berbagai sumber pangan lokal yang dapat meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada suatu komoditas. Keenam, kualitas sumber daya manusia dan teknologi yang rendah, ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan serta kemampuan manajerial petani. Penggunaan teknologi yang masih tradisional menyebabkan produktivitas pertanian kurang maksimal dan menghambat kemampuan petani untuk bersaing di pasar global. Ketujuh, kurangnya informasi publik. Kurangnya informasi publik tentang akses pangan dan kebijakan menjadi kendala utama dalam mendukung sistem pangan yang efektif. Banyak masyarakat, khususnya di daerah perdesaan, tidak mendapatkan informasi yang memadai terkait program pemerintah, inovasi teknologi, dan perluasan pasar. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih terintegrasi diperlukan yang mencakup peningkatan infrastruktur distribusi, pendidikan, dan pelatihan bagi petani, adopsi teknologi modern, serta penguatan sistem informasi pangan yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dan slide selanjutnya akan dibacakan oleh Neng Hinda Lestari. Untuk yang selanjutnya ada 4 pilar utama ketahanan pangan di Indonesia yang mana diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan menjadi landasan hukum utama dalam pengelolaan pangan nasional, yaitu terdiri dari 4 pilar. Yang pertama, ketersediaan pangan, yang mana di dalam ketersediaan pangan ini akan memastikan bahwa ketahanan pangan akan diproduksi dengan mencangkupi kebutuhan domestik melalui peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan. Lalu yang kedua ada akses pangan, yang mana akses pangan ini dilakukan untuk menjamin aksesibilitas pangan secara fisik dan ekonomi, serta termasuk distribusi yang merata hingga ke wilayah terkecil lainnya. Lalu yang keempat ada pemanfaatan pangan, yang mana pemanfaatan ini berguna untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui edukasi gizi dan diversifikasi pangan. Lalu yang keempat ada stabilitas pangan, yang mana dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan untuk menghindari terjadinya fluktuasi yang lebih tinggi. Yang selanjutnya ada aktor yang terlibat dalam ketahanan pangan. Yang pertama ada pemerintahan pusat dan daerah, yang mana peran mereka yaitu sebagai pengatur dalam pembuat kebijakan yang menetapkan visi dan misi ketahanan pangan nasional. Yang kedua ada sektor swasta, yang mana berperan sebagai investasi dan inovasi serta distribusi dalam produk pangan. Lalu yang ketiga ada masyarakat, yang mana berperan sebagai pihak utama dalam memastikan ketersediaan pangan. Lalu yang terakhir ada LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat, berperan sebagai pengawas dan advokasi yang dapat membantu mengedukasi masyarakat dalam mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan dan memastikan bahwa suara masyarakat terutama di daerah terpencil didengar dalam proses pengambilan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Tujuan yang pertama, terdapat peningkatan produksi pangan domestik, penguatan distribusi untuk mengurangi kesenjangan wilayah, pengintegrasian prinsip keberlanjutan dalam rantai pasok, dan pengurangan kerawanan pangan melalui program sosial yang efektif. Terdapat pengembangan bibit unggul dan penggunaan pupuk ramah lingkungan untuk keberlanjutan sektor pertanian, pemberdayaan petani skala kecil melalui program pembiayaan,
penyuluhan dan pelatihan sehingga petani dapat mengadopsi peralatan modern, pembentukan koperasi dan kelompok tani untuk memperkuat hasil panen dengan harga yang kompetitif di pasar. Selanjutnya yaitu sasaran, peningkatan produksi pangan sebesar 10% per tahun, pengurangan impor komoditas strategis hingga 50%, pembangunan infrastruktur logistik daerah terpencil, dan peningkatan skor keberlanjutan pada Global Security Index. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat dengan target 4,0, ketersediaan beras dengan target 46,8 juta ton, persentasi pangan organik dengan target 20%, mengembangkan 1 juta hektar lahan pertanian pada tahun 2025, peningkatan pendapatan petani guna meningkatkan ekspor keberlanjutan. Selanjutnya yaitu alternatif kebijakan, yang mana ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas strategis pemerintah untuk memastikan setiap individu memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi, guna mendukung hidup sehat dan produktif. Namun, tanpa kebijakan yang terintegrasi dan perencanaan yang matang, ketahanan pangan dapat menghadapi berbagai permasalahan, mulai dari ketidakseimbangan distribusi, kerawanan gizi, hingga ketergantungan pada impor pangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang tidak hanya mengutamakan peningkatan produksi pangan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekosistem, stabilitas harga, dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan. Dan slide selanjutnya akan dibacakan oleh Retno Rahmatus Saadah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alternatif kebijakan. Pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai langkah alternatif kebijakan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengembangan, ketersediaan, dan penanganan rawan pangan berfokus pada peningkatan produksi pangan dalam negeri dan penanganan daerah rawan pangan. Langkah ini mencangkup pengetesan daerah rentan rawan pangan melalui program seperti pengembangan pertanian keluarga, family farming, dan pertanian masuk sekolah. Yang kedua yaitu pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan, yang mana untuk memastikan distribusi pangan ini agar merata dan harga yang stabil, pemerintah mengembangkan sistem distribusi yang efisien dan memperkuat pangan dalam mengurangi kesenjangan terutama di daerah terpencil. Yang ketiga yaitu diversifikasi pangan, mendorong diversifikasi sumber pangan ini sebagai langkah utama mengurangi ketergantungan impor pangan, yang mana program ini meliputi peningkatan produksi pangan non beras seperti jagung, ubi, kentang, dan kacang. Untuk selanjutnya yaitu yang keempat, kebijakan cadangan pangan, yang mana pemerintahan telah mengambil langkah nyata melalui kebijakan cadangan pangan pemerintah yang diatur dalam Perpres nomor 125 tahun 2022 untuk memastikan kesediaan pangan yang cukup bagi masyarakat. Selain itu, dapat mengembangkan cadangan pangan nasional untuk menghadapi krisis pangan untuk periode darurat dan mengatur stabilitas harga pangan dalam negeri. Untuk selanjutnya yang kelima yaitu pemanfaatan Big Data dan Google Trends, yang mana menggunakan data dari Google Trends untuk menganalisis minat dan pola pencarian masyarakat terhadap topik ketahanan pangan, yang mana untuk memprediksi tren, sementara clustering mengelompokkan wilayah berdasarkan aspek ketahanan pangan. Untuk selanjutnya yang keenam yaitu menjelaskan peningkatan kesadaran dan informasi publik, yang mana meningkatkan upaya sosialisasi terkait ketahanan pangan seperti memanfaatkan momentum Hari Pangan Sedunia untuk memicu perhatian masyarakat. Untuk selanjutnya yang ketujuh, klasterisasi provinsi berdasarkan indikator ketahanan pangan, yang mana dengan cara setiap provinsi dikelompokkan menjadi 3 klaster untuk memetakan ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan sehingga evaluasi dapat lebih berfokus pada wilayah dengan skor rendah. Yang selanjutnya yaitu nomor 8, inovasi teknologi pertanian berkelanjutan. Nah, meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi ramah lingkungan seperti pertanian presisi dan teknologi irigasi efisien. Untuk selanjutnya
Kesembilan, yaitu kebijakan subsidi, yang mana yakni dengan pemerintahan menggunakan program bantuan sosial seperti BPNT dan PKH menjadi instrumen penting dalam menjamin akses pangan bagi kelompok rentan. Kebijakan subsidi dapat membantu mengurangi biaya produksi bagi petani melalui program pemberdayaan petani melalui kelompok tani dan koperasi, membantu meningkatkan efisiensi produksi. Untuk selanjutnya yang ke-10 yaitu menjalin kerjasama internasional yang memperkuat hubungan dan kolaborasi kerjasama bilateral dan multilateral dengan negara lain untuk memperkuat sistem pangan global dan nasional. Terima kasih. Berdasarkan berbagai alternatif kebijakan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan perlu memuat kebijakan berdasarkan kriteria dengan memastikan produksi pangan tidak merusak lingkungan, dapat meningkatkan daya saing produk lokal, membangun sistem pangan yang tangguh terhadap perubahan iklim, serta mengurangi ketergantungan pada impor dengan memaksimalkan potensi produksi domestik. Ketahanan pangan Indonesia yang telah menghadapi berbagai tantangan perlu diatasinya dengan berbagai rekomendasi kebijakan yang mencangkup yang pertama yaitu kolaborasi antara sektor swasta, akademisi, petani, dan masyarakat dalam pengelolaan sistem pangan. Hal ini yaitu ada perlunya kerjasama internasional yang dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan global sehingga dapat mudah memperluas akses pasar. Yang kedua, pengembangan program food estate, yaitu sebagai pusat produksi pangan berkelanjutan terutama pada padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Dengan transformasi teknologi ini membuat kebijakan sebagai upaya untuk memprediksi perubahan iklim yang mempengaruhi hasil produksi pangan tersebut. Yang ketiga, merevitalisasi jutaan hektar lahan yang rusak menjadi lahan bagi peningkatan produksi pangan untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional, serta membangun sebagian besar hutan yang rusak dan tidak memanfaatkan menjadi lahan untuk aren, ubi, sagu, dan kelapa. Untuk selanjutnya, yang keempat, perlu membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem ketahanan pangan yang terintegrasi melalui penyusunan indeks ketahanan pangan untuk mengevaluasi dan memantau kinerja daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan yang aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau. Selanjutnya, yang kelima, diverifikasikan pada pangan untuk mengurangi ketergantungan impor pada satu jenis pangan utama seperti beras. Hal ini dapat didukung penerapan teknologi pertanian modern seperti sistem irigasi cerdas. Untuk selanjutnya, yang keenam, yaitu peningkatan pendapatan keluarga petani yang membangun platform digital untuk menjual hasil panennya langsung ke konsumen tanpa melalui perantara dan membangun kontra dengan perusahaan lainnya. Yang ketujuh, yaitu penyusunan neraca bahan makanan guna memastikan ketersediaan dan kebutuhan bahan untuk pangan per kapitanya. Yang kedelapan, perbaikan infrastruktur, distribusi, dan stabilitas harga pangan serta memperkuat cadangan pangan untuk memastikan aksesibilitas masyarakat. Yang kesembilan, yaitu memberikan prioritas pada daerah dengan kerentanan pangan tinggi melalui intervensi yang komprehensif dan berbasis data dengan tujuan akhir menciptakan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, aktif, dan produktif. Yang ke-10 yaitu inovatif teknologi pangan dan pemanfaatan teknologi digital, mengembangkan teknologi yang mana dapat memperpanjang masa simpan produk tanpa mengurangi kualitas dan pengembangan aplikasi berbasis teknologi tersebut. Yang ke-11 itu yaitu perlindungan hak atas tanah untuk petani yang menyederhanakan proses legalisasi dan sertifikasi tanah bagi petani kecil serta memberikan perlindungan hukum untuk mencegah konfiskasi lahan pertanian produksi menjadi lahan non-pertanian.
Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.